Wah Eci kok belum lahir-lahiran Wah Eci? Kenapa adiknya? Wawa pun gak tahu dan tak kapan lahirannya ini. Tanya Bang Arif lah, kan dia yang nulis ceritanya. Wah Eci cantik kali, emasnya pun banyak. Pasti itu harganya 150-60 juta miliar rupiah kan Wah Eci? Masih kecil ya, pandai kok menjilat ya. Namanya orang kaya, ya banyak lah emasnya. Tahu aja kok harganya ya Indah. Makanya Indah itu rajin belajar, jangan ngelawan sama orang tua ya. Indah pun ada emas Wah Eci. Emasnya besar, tapi belum puyang. Mana? Mas Pali. Dari mana Mak Bet? Kok tumben sama si Indah? Ini Luris, aku sama Indah dari warung Wak Anandut. Aku udah tahu kayak mana cerita Fahri dilecehkan sama Stella. Tahu dari mana Mak Bet? Ya inilah dari Indah, dia saksinya. Iya Wak Ima. Jadi waktu Indah pulang sama Ahmad waktu pulang ngaji, terus Ahmad beli miso tempat Wak Anandut ya. Kata mamaku aku nggak boleh makan yang sembarangan dah biar burungku cepet kering. Yaudah kalau gitu kawanin Indah. Ya kau aja lah Nda sendiri, aku pun lapar mau makan. Pelit kali Ahmad. Wak Anandut beli miso. Wak Ana. Kak, lepasin aku Kak. Umi. Suara apa itu? Kayak suara Mas Pali. Astagfirullahaladzim. Lepasin Fahri. Tolong Umi. Pali sama Soleha. Astagfirullahaladzim. Soleha jahat. Indah nggak suka. Indah nggak suka. Udah Kak, ampun Kak. Fahri terasa Indah. Astagfirullah. Kok kasihan kali Umi sama Fahri ya Mak Bet udah dipitnah Endang. Itulah makanya Riz, aku pun gak percaya kalau Fahri lakukan kayak gitu sama Stella. Padahal Stella yang jahat kan, apalagi mulut Endang. Terbongkar semuanya. Pak Eci, katanya mau ngasih duit Indah, mana? Ingat aja kok Yanda, kalau duit gak pernah kau lupa. Ya. Jangan ngelim Konda, apalagi untuk narkoba. Dengar. Pak Eci. Jadi apa yang mau kita buat ini Mak Bet? Aku mau orang kampung ini harus tahu cerita yang sebetulnya tentang Fahri dan Stella. Dan minta maaf sama Umi. Iya Mak Bet, biar Umi bisa balik ke kampung ini. Udahlah yuk, kita bilang sama Pak RT. Ayolah. Sana rumah Pak RT. Lupa aku Mak Bet. Sakit apa Bu? Nggak apa-apa Kak, kecapean aja. Udah sembuh mamaknya, Dek? Alhamdulillah, udah sembuh Kak, hari ini pulang. Alhamdulillah, ini semua totalnya 1.467.500. Nanti ambil obatnya di farmasi ya, Dek? Sebentar ya Kak. Kak, maaf, nanti saya balik lagi ya. Oh iya ya. Umi. Ya Fahri, Umi ada megang duit. Duit Fahri kurang untuk bayar rumah sakit. Sebentar ya Fahri. Astagfirullahaladzim. Cuman 2.000 duit Umi nak. Di mana kita cari sisanya ya Umi? Karena kalau nggak dibayar, kita nggak boleh pulang. Dek, sebentar. Iya Kak. Duitnya ada berapa, Dek? Duit saya ada 800.000 Kak. Ya udah nggak apa-apa, sisanya biar nanti kakak yang bayarin. Allahu Akbar. Yang betul Kak. Iya, kamu beruntung masih punya ibu. Jaga ibumu baik-baik ya. Makasih banyak ya Kak. Iya. Makasih ya Kak. Iya, ya udah sehat ya ibunya ya. Ini, ambil obatnya.
Ya kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Asna. Jadi kayak gitulah ceritanya Pak RT. Astagfirullahalazim. Memang Bu Endang ini dari dulu ya suka kali memfitnah orang. Tapi apa betul itu? Hah? Kok agak ragu saya Mak Bet? Ya Allah, masih nggak percaya juga Pak RT ini ya. Tanyalah sama Wak Ana Gendut. Ada dia bukti videonya. Video? Maksudnya? Gini loh Pak RT, Kak Ana Gendut itu ngintip. Terus di videonya lah, Stella sama Fahri lagi mblaem-mblaem. Mak Bet udah nengok videonya. Ih, bagus videonya Mak Bet. Durasinya berapa lama? Apanya kok Pak RT? Gerot lah. Kok tanya pula soal videonya? Kasusnya ini kayak mana dulu? Maksud saya, bagus nggak kualitas videonya? Bersih nggak gitu loh. Biar bisa kita laporkan ke polisi bahwasanya Fahri itu betul-betul jadi korban. Kalau misalnya ngeblur atau goyang-goyang gitu kan, ya, kena HP-HP yang jelek, nggak bisa kita cek itu Fahri atau bukan gitu loh. Tengok aja lah sendiri videonya Pak RT. Heboh kali pun lah. Tah. Ya udah, gini aja. Kalau memang ini terbukti, kita harus ngasih tahu sama orang kampung di sini semua Mak Bet, ya kan? Karena orang kampung ini semua yang tahu Fahri yang salah. Nah, jadi kita harus minta maaf sama Fahri dan Umi sudah menfitnahnya, ya kan? Setuju Pak RT. Kita harus bersihkan nama Fahri sama Umi yang udah kena fitnah sama nenek gerandong itu Pak RT. Aku dari dulu nggak suka kali si Endang itulah. Ah, tunjangkan kepalanya kenapa sih? Aku pun kepingin kali Mak Bet nunjangnya pakai kaki badakku ini. Ya udahlah Mak Bet, aku ngumpuli warga dulu ya. Iya Laris, hati-hati kau. Ya. Kalau gitu Mak Bet, ayo kita sama-sama untuk ngumpulin orang kampung di sini. Kita kasih tahu bahwasanya Fahri tidak bersalah. Ayo. Alah, kalau itu Pak RT aja lah. Aku mau ke rumah sakit jenguk Umi. Sekalian mau ngasih tahu ke Umi juga kalau kebenaran sudah terungkap. Kasih tahu semua ya Pak RT. Ya udahlah kalau Mak Betty nggak mau, biar saya sendiri. Memang ini sudah tugas sebagai RT, ya kan? Saya selama di sini Mak Bet, selama menjabat saya di sini, saya tidak pernah meniku-niku orangnya. Saya memang kalau dia salah ya salah, betul-betul. Jadi memang ini tugas sebagai yang saya tidak pernah yang namanya itu untuk. Wih, banyak kali kuah kau Pak RT. Korupsi aja kerjaan kau banyak kali cerita. Ngomong betul salah, korupsi salah. Semua salah awak di mata warga ini. Tapi kasihan kali Umi. Cuman enak juga jadi Fahri. Awak pun mau. Tak pala aku sebut namanya. Udah tahulah kamu semua itu yo. Tahulah kami Wak Endai. Itu kan. Dia kan. Betul. Dialah yang menelpon laki si Susan dari Facebook Bayo. Video call pakai handuk aja. Ih, kok mana otaknya itu, Jang? Gatal kali dia kan Wandai. Ya gatal lah. Namanya lakinya Maranto. Bukan masalah lakinya merantau, tapi memang dia yang kegatalan. Kita ini janda pun, tak palanya begitu, Bayo. Memang dionya itu yang terlalu. Kalian tahu cerita yang sebetulnya tentang Fahri anak Umi? Ya tahu lah Bayo, satu kampung ini tahu kelakuan Fahri kayak mana. Dia yang melecehkan si Stella sama kawan-kawannya kan. Alim padahal, udah aku bangga-banggakan. Pengen aku menikah sama kau Fahri. Pengen aku punya anak kayak kau Fahri karena alim. Rupanya bojat juga anak itu Jang. Itu kan cerita yang kalian dengar. Tapi cerita sebetulnya si Fahri lah yang diperkodok sama si Stella. Ah yang betul lah kak. Gak percaya kau. Mak Betty udah punya buktinya. Kak Ana Gendut pun ada videonya. Waktu si Fahri diblaem-blaem sama orang Stella dan gengnya. Alamak Bayo, comana itu? Ayolah kalian, udah memfitnah Fahri. Ini nih yang semalam fitnah Umi sama Fahri. Kau pun ianya. Sampai kau lempar-lempari si Fahri. Aku gak ikut-ikutan ya. Dari awal pun aku percaya kalau si Fahri itu adalah korban. Kaliannya ikut-ikutan memfitnah Umi sama Fahri. Iyalah we. Aku pun udah nuduh Umi juga semalam. Kasian kali si Umi ya. Ayolah we kita minta maaf sama Umi. Iya, kalian kasih tahu juga lah sama warga yang lain. Biar sama-sama ke rumah Umi minta maaf. Ini aku ngasih tahu tetanggaku dulu ya. Betul lah kata Risma. Rame-rame lah kita ke rumah Umi minta maaf yo. Ayo kita serang rumah Endang yuk. Gara-gara dia aku fitnah Umi.
Jangan dulu. Kita minta maaf dulu sama Umi, baru kita bakar rumah Endang. Habis itu, kita colong barang-barang rumah Endang. Kita ambil semua. Allah Akbar. Penculik kalian semuanya, Bayo. Bisa pula diambil barang-barang. Bubak lah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang dituduhkan ke Fahri dan Umi itu ternyata tidak benar. Pokoknya ini harus kita sampaikan ke warga yang lain untuk minta maaf ke Umi karena sudah memfitnahnya. Karena kebenaran ini harus kita ungkapkan. Stella dan Endang lah yang salah, bukan Umi dan Fahri. Alah, semalam pun Pak RT ikut-ikutan fitnah Umi aja kok. Ya saya kan nggak tahu kemakan cakap Endang. Inilah kita semua korban kena tipu sama Endang. Tapi semua itu tidak penting bapak-bapak ibu-ibu. Yang terpenting adalah Fahri dan Umi tidak bersalah. Jadi yang saya mau kita harus bikin sambutan yang meriah untuk Umi. Mintalah duitnya Pak RT. Biar kita buat sambutan yang meriah untuk Umi. Ah, kasih duit aja otak kalian. Yang ada aja lah buat. Udah bubar semua, bubar. 10.000 aja beli gorengan. Kau lagi asik duit-duit aja kalau jumpa aku. Nyesel kali aku semalam tuh mele Pak RT tau gitu, nggak usah mele Nya, Pak nya, RT. nya, nya, nya. Gitulah, semua udah kepele kok. Jadi bini kedua mau tapi? Jangan, Hah? enggak aku mau beli gorengan aja. Limpol bini kedua. Enggak. Ah, udah nggak mau kau. Bismillah. Tinggal di manalah sekarang kita ya, Nak? Kita pulang ke rumah aja ya, Umi. Berat rasanya Umi untuk balik ke kampung itu, Nak. Satu kampung udah nggak percaya lagi sama Umi dan Fahri akibat perbuatan Endang. Umi, Fahri mau bersihkan nama Umi dari masalah ini. Fahri mau buktiin Umi kalau kita tuh nggak salah. Untuk sementara kita pulang aja ya Umi. Sebentar Umi, Fahri ambil tas dulu. Loh, Umi mau pulang. Udah sembuh ini. Kok cepet kali. Baru mau ditengok. Iya Mak Bet, alhamdulillah Umi udah sembuh. Ya ampun, tiba-tiba ada Mak Betty. Ya udah kalau gitu kita cerita di rumah aja lah ya. Mau cerita apa Mak Bet? Umi jadi penasaran. Aku udah tahu semua ceritanya Umi. Semua bukti Fahri udah aku kumpulin. Bahwasanya Stella binatang itulah yang salah. Tapi Mak Bet, semua warga nggak percaya sama Umi dan Fahri. Lebih percaya sama Endang. Aduh, jangan goyang kali Umi. Selu aja, itu urusanku. Biar ku hadapin orang kampung itu. Jangan takut Umi. Aku pasang badan untuk Umi, apapun itu ceritanya. Makasih banyak ya Mak Bet. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa betul saya berbicara dengan saudara Fahri? Ya Pak, betul saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu Pak? Baik Pak, terima kasih. Ini saya langsung ke kantor. Assalamualaikum. Memang paunya orang-orang kampung itu Umi, paunya nggak ketulungan. Udah tahu Endang jahat, masih ada aja yang percaya. Aneh kan? Umi, Bu, Umi, tadi Fahri ditelepon polisi, suruh ke kantor, ngelapor untuk buat keterangan. Oh, udah lapor polisi? Alhamdulillah udah Bu, ini Fahri dipanggil untuk diperiksa lebih lanjut. Alhamdulillah, ya Allah. Ya udah sekarang Fahri cepat ke kantor polisi, Umi nunggu di rumah ya. Baik Umi. Mari Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Betty naik apa? Bareng aja sama Umi naik beca, muat kok ini. Ada-ada aja lah Umi ini, masih aja bisa bercanda ya. Barangnya seambrek-ambrek gini kok, mana muat. Udah duluan aja Umi, aku naik mobil soalnya. Kita jumpa aja di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mendengar doaku. Hamba yakin dan percaya Engkau maha tahu, Engkau maha mendengar.
Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja kalian ke rumah Umi ya. Kata Mak Betty, Umi udah di jalan. Iya Kak, ya Kak. Mana yang lain? Masih di belakang orang itu Kak. Oh iyalah. Muna, lama kali pun kau. Gerak duluan aku ya. Tunggu Riz, aku pakai. Udah, diam. Jangan ngomong kau. Banyak orang ini yang gak suka. Pecah gendang telinga orang kau bikin. Loh, kenapa? Ngomong kau itulah panjang kali. Kayak dari Tol Binjai ke Kisaran. Loh, aneh kali kalian. Orang memang ngomongku kayak gini kok kalian nggak suka. Aku kan disuruh Bang Arif. Kalau aku nggak ngomong kayak gitu nanti aku nggak digaji. Hah, itu bisanya kau ngomong pendek. Aku kalau nangis ngomongku kayak gini, Riz. Memang nggak bisa cepet. Aku ngomong kayak gitu kan karena parah. Ya udah nangis aja lah kau selamanya. Biar pendek cara ngomongmu. Yaudah yuk. Udahlah, kau aja lah yang pikir, Riz. Aku nggak mau. Orang ini pun nggak suka lagi nengok aku kan. Udah nggak apa-apa. Suka-suka mula Muna. Ya udah kok marah. Coba kalian jadi aku. Kalian pikir enak. Ada kangkung dimakan bancet. Koncet. Adik-adik, coba kita latihan sholawat dulu. Nanti kalau Umi datang, jangan lupa sholawatnya yang kuat. Coba kita latihan ya. 1, 2, 3. Stop. Aduh adik-adik, kok nggak kompak ini? Sholawatnya yang kayak gini. Sholatullah, sholamullah. Gitu ya, bisa ya? Iya Pak RT. Coba kita sholawatan. 1, 2, 3. Bagus, nanti waktu Umi datang kayak gitu ya anak-anak. Ya Pak RT. Kau yang paling banyak dosanya sama Umi. Semalam itu suaramu paling kuat kan teriak-teriak. Usir Umi gitu kan. Namanya aku kemakan cakap Endang, Kak. Udah tahu kau Endang jahat. Masih juga kau percaya. Pau kau. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti ketika Umi datang harus ceria dan semangat ya. Iya Pak RT. Jam berapa datang Umi Pak RT? Udah pegel kakiku ini. Tunggulah dulu. Kau asik mengeluh aja. Kata Mak Betty, bentar lagi Umi datang. Udah di jalan itu. Pak RT, itu Umi udah datang. Udah datang Umi. Ayo adik-adik, sholawatan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sholawatan. Ayo. Sholatullah, sholamullah. Masya Allah, anak-anak Umi. Sholatullah, salamullah. Masya Allah. Umi nggak nyangka kalau ada sambutan seperti ini. Terima kasih banyak untuk bapak-bapak, ibu-ibu, Pak RT, Mak Betty, dan Risma yang udah mau nerima kembali saya ke kampung ini. Saya betul-betul nggak nyangka kalau sambutannya seperti ini. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Dan saya minta maaf kepada semua warga sudah membuat kegaduhan di kampung ini. Mohon dimaafkan. Betul apa yang kubilangkan Umi. Kebenaran itu pasti terungkap. Saya selaku RT di kampung ini mohon izin dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Umi atas tuduhan yang tidak benar. Mohon maaf ya Umi ya. Jadi kalian harus tahu kalau pelecehan itu bisa terjadi sama laki-laki. Masih ada loh laki-laki yang hatinya bersih dan adabnya juga baik di negeri ini. Walaupun nggak banyak. Contohnya kayak Fari. Jadi jangan anggap remeh ya masalah ini. Ya ini jadikan pelajaran untuk kita semua. Ngerti kalian? Sekali lagi Umi mau bilang makasih banyak untuk warga yang udah percaya sama Umi dan Fahri. Semoga kita dalam lindungan Allah dimanapun kita berada dan sehat selalu. Kami bersama Umi. Tetap semangat Umi. Semangat Umi. Semangat Umi. Masya Allah, makasih ya bapak-bapak, ibu-ibu.
Umi betulan terharu. Hidup Umi! Hidup Umi! Hidup Umi! Hidup Umi! Hidup Umi! Hidup Umi! Udah. Umi bukan ketua ormas. Saatnya misi terakhir. Kita harus kasih pelajaran ke Endang. Dia penyebab semua ini. Setuju? Jangan bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak baik untuk balas dendam. Biar Allah yang membalasnya. Ayo kita usir dia dari kampung ini. Aduh, sabar bapak-bapak, ibu-ibu, sabar. Ya, nggak didengar cakap awak. Sabar. Udah biarin aja Umi, biarkan aja Pak RT orang itu ke rumah Endang. Sekali-sekali kita kasih pelajaran, biar nggak berlebihan kali mulutnya. Mulai sekarang, siapa yang berani ganggu Umi, itu tanggung jawabku. Aku pasang badan untuk Umi. Saya juga, sebagai RT, saya akan membela Umi, apapun itu ceritanya. Aku juga Umi, paling depan aku membela Umi. Aku bersama Umi. Aku juga. Aku pun iya. Benar ini rumahnya Pari? Benar Pak. Oh, aku pun pernah grebek rumah ini bang. Kasus apa? Kasus pelakor bang. Abis istri sahnya dipukuli. Udah dia pelakor, dia pula yang mukuli. Endang namanya kan dek, nama anaknya Stella kan? Betul Pak. Oh, memang suka nyari masalah keluarga ini ya? Betul bang, di kantor banyak kali laporannya. Tenang semuanya, tenang. Serahkan kasus ini sama pihak yang berwajib, biar kami yang menangani. Ya udah gedor lah rumahnya Pak, nunggu apa lagi? Ya kan? Iya Ibu, sabar ya. Mese, Bu Endang. Bu Endang, permisi. Bu Endang, permisi. Nggak keluar orangnya. Bakar aja rumahnya kalau nggak mau keluar. Sabar ibu-ibu, sabar, istighfar, astagfirullahalazim. Kita jangan terpancing emosi. Emosi itu adalah sifat setan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dobrak aja langsung pintunya Pak, pasti nggak berani keluar dia itu. Cemana bang? Ya udah, dobrak lah. Siap bang. Geser deh. Baik Pak. Cemana? Siap, nggak ada tersangka bang. Kabur. Ih, udah kabur dua binatang itu ah. Naku, mau cari rumah murah. Tanya sama Betty lah. Dan saya minta maaf kepada semuanya. Kepada semuanya ya. Umi ada lagi. And action. Ih, Kak anak gendut itu udah ngintipnya kan. Karena selama ini orang kampung di sini semua yang tahu itu adalah siapa? Fahri tadi ya. Fahri yang salah. Bisa dibelah tuh. Janganlah. Kalau Endang nggak apa-apa, celanya jangan, enak itu. Iya. Aku udah tahu semua ceritanya Fahri. Fahri. Yuk, iya enggak. Terima banyak ya enggak. Makasih ya enggak. Iya. Kemana Oh ya bilang lagi nih. kuenya dulu. Jaga sebesar. Iya. Ini siapa yang pegang? Dan mohon maaf sebesar-besarnya atas ya kan? Saya sebagai RT itu harus memimpin dengan kebaikan dan kebenaran yang
Fari, beberapa minggu ini Umi perhatikan Fari kok sering kali ya sholatnya di rumah. Biasanya selalu di masjid. Kenapa nak? Iya Umi, Fari takut keluar rumah. Fari takut apa? Takut Stella sama teman-temannya Umi. Fari takut kalau diganggu lagi. Mereka udah nggak ada di kampung ini Fari. Fari kan tahu sendiri, waktu gerebek rumah Bu Endang, nggak ada Stella dan Endang di rumah kan? Iya, tapi Fari masih trauma Umi. Fari sholat di rumah aja ya Umi. Fari, sholat di masjid itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Apalagi masjidnya dekat rumah kita. Tapi Umi, ayo Fari. Iya Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man, Omad, cepat udah ajan itu. Cepat kau sholat. Nah ini pecimu. Bentar loh, Mak. Mesti pakai sarung ini. Udah cepat-cepat, nanti ketinggalan kau. Minta duit, Mak. Nggak ada, Mad. Udah cukup aku habis di pestamu ya. Ini mau kau tanduk lagi aku. Permisi. Mekar. Kak. Aduh, Kimbe lah. Datang pula tukang mekar itu. Mad, pergi kau cepat sholat. Nanti kau ditanya tukang mekar, bilang mama pergi ke Pakam, nengok orang sakit ya. Iya, Mak. Kak. Mekar, Kak. Bayarlah. Mama nggak ada, Wak. Kemana mamamu? Pakam, nengok orang sakit. Jam berapa mamamu pulang? Nggak tahu, Wak. Selek aku sama dia. Oh alah. Ih, bisa juga si Ahmad diajak kerja sama ah. Selamat awak dari Mekar. Kak, bayar. Goplak aku ah. Kimbe ini si Ahmad. Ya Allah, jauhkanlah hambamu dari godaan setan, terutama Stella ya Allah. Astagfirullahalazim. Mintalah, Kak. Iya, ini kakak punya jajan banyak. Ya Allah, Maulah, Kak. masih ada rupanya ada di kampung ini. Kemana rupanya, Kak? Aduh, Fari takut kali. Kalau Fari jumpa sama dia, pasti Fari diganggu lagi. Fari takut dibelaem-belaem. Aduh. Ada Fari, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ampun. Jangan, ampun. Jangan jolimin Fari, ampun. Udah cukup. Udah cukup, jangan. Fari takut. Fari takut. Fari gak sanggup, jangan lagi. Fari ampun. Jangan. Ahmad, lari, Mat. Lari. Apalah Fari? Orang ucapin salam bukan dijawab malah lari. Aneh kali guru ngajiku disuruhnya pula aku lari. Dah burungku belum kering. Kok takut dia sama aku ya? Entah, jumpa Marta kayak jumpa setan. Mulutmu. Kau sebaya pula kau sama aku. Kakak-kakan kau nih ya. Mama kau pun hormat sama aku. Udah pergi sholat sana kau. Mintalah, Kak, jajannya. Katanya mau ngasih aku jajan. Ya. Jangan banyak-banyak nanti bodoh. Mana lagi lah aku cari utangan ini ah. Bayarlah, Kak. Masih banyak lagi loh kutipanku. Aku mau ke Tande, mau ke Bonjol, mau ke Rambong. Pening lah, Kak. Masih banyak lagi loh. Biasa yang nagih yang jilbab biru, Dek. Oh, si Bella, Kak. Dia masih cuti loh, cuti melahirkan. Paling bulan depan lah dia masuk. Ya udahlah,
Tunggu dia masuk aja lah, nanti baru aku bayar. Orang aku ngambilnya sama dia kok. Kak, kami ini sama-sama petugas mekar. Karena ada cuti hamil, akulah yang gantikannya. Banyak kali cerita kakak lah. Ya udahlah, nanti sore kau balik lagi. Biar kupikirkan dulu kayak mana cara bayar kau. Sore harus ada ya kak, nggak mau tahu aku. Bang, pinjam aku duit abang. Siapa kau minjem duit? Kenal pun tidak aku. Parah kali. Mana lah aku cari pinjaman ini ya? Ke rumah Mendai lah aku dulu. Assalamualaikum. Dai, Wandai. Wandai. Kemana lah si Mendai ini? Sri. Oh Sri. Sri. Oh Sri. Gak ada juga. Ngilang orang ini semua ya. Mana lagi aku ini? Astagfirullahaladzim. Halo Fahri. Fahri minta maaf. Astagfirullahaladzim. Ampun baby, ampun Rara. Ampun, jangan jolimin Fahri, ampun. Fahri nggak sanggup kalau bertiga, ampun. Ya, jangan. Itu berdosa. Udah cukup. Minta ampun. Fahri minta maaf sama kalian, ampun. Ampun. Kenapa Fahri, Lin? Kok aneh kali ku tengok anak itu ya? Aku juga nggak tahu, Bet, kenapa dia. Yang pastinya ada masalah sama Fahri. Kok ketakutan kali Fahri tuh jumpa kita ya, Lin? Apa jelek kali mukaku? Iya, dari lahir kalau kamu, Bet. Weh, Pau. Kayak nggak ada kerjaan kalian, ngapain tidur-tiduran di tanah, hah? Kami ditabrak Fahri tadi, Dia lari nggak nengok-nengok, kayak ada yang dihindarinya. Jadi terjatuh kami. Iya, kencang kali lari si Fahri tadi loh. Kayak habis jumpa setan. Udah gitu pun nengok muka kami ketakutan. Tak apa-apa dibilang dia tadi kan, Bet. Kayak mabuk anak itulah. Iya, betul itu. Kayak mau diapain aja si Fahri. Ampun, jangan ganggu aku. Jangan jolimin. Fahri gak kuat, Fahri gak sanggup. Itu berdosa. Ya kan, Lin? Kayak hina kali wak di matanya. Kok sama weh? Tadi pas aku jumpa dia di sana juga ketakutan. Tak apa-apa dibilang dia. Abis itu lari terbirit-birit. Padahal aku bilang cuman Assalamualaikum Fahri. Ketakutan Joko. Gitu-gitu. Tapi kayaknya tadi si Fahri ada nyebutin nama Baby sama Rara. Apa itu ya? Iya ya. Kok baru teringat aku, Lin? Apa yang dimaksud Fahri, Baby sama Rara? Ya kawan ani-ani itulah. Ani-ani mana Martabe? Yang banyakan ani-ani di Binjai ini. Apalagi di Medan. Yang mana satu? Stella loh Stella, anak Wak Endang. Oh aku tahu mungkin si Fahri trauma kali sama kejadian waktu itu. Waktu itu kan si Fahri pernah diblaem-blaem sama Stella juga kawan-kawannya. Iya, pas yang kau bilang itu, Bet. Makanya si Fahri nengok kami pun dikira dia Baby sama Rara. Makanya dia takut. Yang ada di dalam pikiran si Fahri cuma Stella sama kawan-kawannya. Berarti si Fahri itu dijolimin sama Stella kawan-kawannya. Ampun kali ya. Sampai trauma bekas kayak gitu loh, Bet. Diapain aja itu? Kasian kali calon suamiku. Tapi kok bisa trauma berat gitu ya si Fahri, Lin? Udah koyak kurasa mataharinya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Fahri. Jangan. Ampun, Bu. Ampun. Jangan jolimin Fahri, Bu. Ampun.
Ampun ya Allah, tolong ya Allah. Ampun Bu. Ampun jangan. Ampun jangan perkodok Fahri Bu Endang, jangan. Cukup Stella aja yang udah ngelakuin zolim sama Fahri. Cukup Stella, jangan lagi. Ampun. Fahri ngomong apa? Hah? Jangan takut. Cukup Stella, udah cukup. Fahri nggak sanggup, ampun Bu Endang. Istighfar Fahri, istighfar. Fahri, Umi. Ya Allah Fahri. Istighfar nak, istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah ya Robbi. Apa yang udah Stella lakukan ke Fahri sampai Fahri trauma seberat ini nak? Fahri nggak sanggup Mi, Fahri nggak sanggup. Nggak kuat Umi, tolongin Fahri. Ya sabar ya nak, istighfar terus. Umi bisa merasakan apa yang Fahri rasakan atas kezoliman Stella dan kawan-kawannya. Semua badan Fahri disentuh Mi. Sampai udah jangan dibahas Fahri. Sekarang Fahri ke kamar dan istirahat ya nak. Ya Umi. Nakku mau cari rumah murah. Tanya sama Betty lah. Rolling and action. Habib, Kok Habib aku manggilnya? Udah, mau mendai masuk nanti dari jauh kagak masuk. Assalamualaikum. Gini sudah sekarang. ya kawan ani-ani itulah. Oh, udah habis. Gimana tuh? Kenapa ini enggak ya? Udah nggak deh? Udah koyak kurasa mataharinya tak. Makanya trauma. Siapa yang dimaksud dia Berry? Kayak mana kasus si Fahri ya? Jadi kepikiran aku. Entah, kayak nggak ada kejelasan kan. Padahal Stella sama mamanya itu buronan loh. Dari berapa bulan nggak ketemu-ketemu juga sama polisi. Apanya? Iya, kasihan kali dia sekarang loh sampai trauma gitu. Semalam aku tengok sering kali dia termenung di teras rumahnya. Terus tatapannya kosong, kasihan kan? Itulah apa yang dialamin dari korban pelecehan. Makanya kasihan aku nengoknya loh Apalagi pelakunya sampai sekarang masih berkeliaran, belum ketangkap. Kayak mana nggak kepikiran korban-korban itu di rumah? Trauma pun iya. Makanya istilah saatnya kita bantu Fahri. Ayo kita cari Stella dan Endang. Mau kau cari di mana ta? Polisi aja sampai sekarang nyari orang itu belum ketemu. Kau pula mau nyari? Ya juga ya.
Cuman nggak ada salahnya kita menyari, Bet. Daripada berdiam diri kita di sini, nggak akan ngebantu juga. Hah? Lebih penting kita ada tindakan daripada makan jajan sampai kenyang di sini. Ngapain coba lah? Ayolah. Kemana mau kita cari, Lin? Tahu rupanya kau, hah? Udah, kita cari aja sekitar sini. Ngapain kau mikir-mikir? Yang penting kita ada tindakan. Terus kita support Fahri gitu loh. Bodoh kali kau. Oke, pencar kita nyata. Mudah-mudahan Stella sama Endang masih berondok di kampung ini. Ayo. Oke, Lin, yuk. Weh, mau kalian cari kemana? Percuma loh kalian nyari Stella sama Endang, nggak akan dapet. Polisi aja dari dulu sampai sekarang nggak dapet. Apalagi kalian. Tapi setidaknya kami udah berusaha, Bet. Daripada berdiam diri di situ, ngapain coba? Ayo, Tah, kau kesana ya. Ayo, Lin. Nah, aku tahu harus kemana. Mimi, berapa kilo tadi Umi bikin ini buburnya? 2 kilo, Risma. Oh, iyalah cukupnya ini ya kan, Mi? Insya Allah. Kok kayak agak pucat awak tengok muka Umi? Iya, Risma. Umi lagi nggak enak badan. Kepikiran Fahri terus. Ya udahlah, nanti biar aku sendiri aja yang bagikan buburnya. Udah, nggak apa-apa. Biar Umi ikut bantu juga. Niat baik, insya Allah jalannya juga baik, Risma. Iya, tapi jangan dipaksa kali lah Umi. Nanti kalau udah nggak sanggup, bilang aja sama aku ya, biar aku yang bagikan sendiri. Iya, Risma. Makasih ya udah bantu Umi. Apapun kulakukan untuk Umi loh. Belum seberapa tenagaku ini Umi. Umi itu guru ngaji kami. Alhamdulillah kalau Risma ini murid Umi yang paling Umi sayangin. Sering bantu Umi dalam kesusahan. Ini pun daunnya kurang loh Umi. Ini aja lah dulu kita bagi ya. Oh, kurang ya? Ya udahlah, kita bagikan ini aja dulu. Nanti kita bikin pincuk lagi ya, Risma. Iya Umi, aku bagikan orang belakang dulu ya. Iya, Risma, biar Umi bagikan tetangga yang depan-depan ini dulu. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Fahri, Umi pergi sebentar ya, nganter bubur merah putih ini ke tetangga depan. Fahri, Fahri. Astagfirullahaladzim. Ya Umi. Fahri nggak apa-apa nak. Nggak apa-apa Umi. Umi mau kemana? Umi mau nganter bubur merah putih dulu ke tetangga depan. Bubur ini Umi buat untuk menjemput semangat Fahri. Fahri kalau lagi capek istirahat ya nak. Fahri di rumah aja ya. Iya Umi, insya Allah. Ya udah, Umi pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Ya Allah, kasihannya anakku. Semoga Fahri bisa melewatin seperti hari-hari biasa ya nak. Ya Allah ya Rob. Semoga Fahri bisa melewati semua ini dan kembali seperti Fahri yang dulu. Amin. Astagfirullah, jangan Stella, jangan Stella, tolong, jangan ditarik kakiku Stella, ampun Stella, ampun, kepalaku, Stella. Oh alah, masih muda, ganteng, soleh, tapi gerot. Stella, aduh, ampun Stella. Semoga aku tempel poster ini, makin banyak orang tahu kalau kau lagi dicari. Mampus kau. Kemana lagi aku nyarinya ya? Cobalah ke kampung sebelah. Mana tahu ngumpet di sana dia. Dek, kalian tahu kakak ini? Gak tahu Kak. Nanti kalau tahu, kasih tahu aku ya. Rumah aku di sebelah sana. Bu, maaf ya Bu. Nampak anak ini nggak? Ibu pernah tahu? Ih, nggak tahu lah, Dek.
Kenapa rupanya, Dek? Nggak apa-apa, Bu. Ada masalah dia di kampung kami. Apa masalah dia rupanya, Dek? Melecehkan anak orang, Bu. Abis itu pergi dia nggak tahu kemana. Udah dilapor polisi juga, tapi sampai sekarang nggak tahu lah kemana dia ngumpet. Siapa namanya itu, Dek? Stella namanya, Bu. Orang kampung sebelah. Awak pun samanya, tetangga awak juga ini. Memang sering kali dia bikin masalah. Oh, itu namanya Stella. Di kampung kami pun ada juga dia bikin masalah. Masalah apa rupanya, Kak? Itu loh, lakinya si Lela. Kan pernah waktu itu boncengan sama anak itu. Oh, pantes waktu itu si Lela marah-marah ya, Kak? Iya. Ya udah, Bu. Nanti kalau nampak anak ini, kasih tahu awak ya, Bu. Iya, Dek. Jadi kayak mana si Lela sama lakinya? Enggak tahu lah aku, katanya dia pulang kampung. Dek, kasih 20.000 ya. Kak, permisi. Nampak anak ini enggak ya? Kok kayak nggak asing mukanya ya? Stella ya? Iya, Kak. Betul, Stella ini. Ada kakak nampak? Di mana? Ada di HP. Aku suka kali nonton video dia. Dia suka bikin video TikTok joget-joget itu kan? Entahlah ya. Nggak tahu pula aku bikin apa dari situ. Nggak ada akun TikTokku. Kakak pernah nampak dia, Kak? Ya pernah, sering pun. Yang betul lah, Kak. Di mana kakak pernah nampak? Di mana, Kak? Ya di Facebook. Satu TikTok, satu Facebook. Nggak ada yang betul kakak ini. Bang, aku pedas manis buat ya, Bang. Aku petakunya juga, Bang. Mbah, udah buka warnet sekarang? Iya. Walah, udah nggak bisa lagi ya bedokon? Bisa. Sampaikan aja ini. Semua mau dikerjain ah. Ada apa kau datang kemari? Awak mau nanya-nanya dulu boleh, Mbah? Boleh. Minta duit ya nggak boleh. Awak mau bedokon, Mbah? Masih sekolah, udah berdukun. Sekolah aja yang betul-betul, biar jadi orang pintar. Awak mau minta bantuan sama Mbah nih. Karena anak ini buronan. Satu kampung nggak tahu keberadaan anak ini di mana. Tengoklah, Mbah. Kira-kira Mbak bisa nggak nemuin dia? Palak kali aku, Mbak. Kalau aku jumpa sama dia, ketepak katanya. Ih, pening aku nengok anak ini, Mbak. Buat masalah aja. Bagus juga ya. Berapa ini? Hah? Maksudnya? Maksud Mbah, berapa kau bayar Mbah untuk nyari anak ini? Ah, itu dia, Mbak. Aku nggak ada duit. Tapi aku punya HP. Aku bayar Mbak pakai HP aja bisa, ya? Jadi di mana anak itu sekarang, Mbak? Sebentar ya. Saima itu, Saima sude, Saima holo naga begro kap. Ih, kayak tahu aku mantranya ah. Apa yang dibaca dia ya? Dia sekarang ada di hotel. Sedang tidur. Ih, di hotel mana dia, Mbak? Biar kita datangin, ayo. Gak perlu kita capek-capek datang ke sana. Biar Mbak pindahkan dia ke sini. Ih, apa bisa mindah-mindahkan gitu, Mbak? Bisa lah, masalah pindah-pindahkan kecil. Camat ini Mbak pindahkan tugas pun bisa. Ya udahlah, pindahkan Stella itu, Mbak. Apa lagi? Jam 5 sore, kau ke sungai belakang. Matamu tertutup. Jangan lupa joget opak Gangnam Style sama joget Fadel. Terus kau muter 10 kali. Kau panggil namanya Stella, Stella, Stella. Dia bakalan muncul di depanmu. Lalu kau bungkus kepalanya dengan plastik. Lalu kau bawa pergi. Ih, pasti jadi viral aku di kampung. Namaku terkenal. Oke, Mbak. Makasih ya. Oke. Mbah, tambah sejam ya? Ya, bentar. Mana orang itu nggak balik-balik. Sampai kenyang perutku makan jajan ini. Ngantuk kali aku ah. Wah, hitunglah, Wak. Berapa, Wak? 50.000, Bet. Ya, Wak. Kok nggak nyari Stella, Bet? Enggak lah, Wak. Nyapi-nyapiin. Ngapain orang itu dicariin? Biar Allah aja yang nyari. Allah kan maha tahu. Pasti ketahuan juga.
Oh, iyalah. Jangan sentuh aku jijik, lepasin, jangan sentuh aku. Oh, kupikir Wak itu yang narik. Pecel. Walah, udah panas-panas. Gak ada yang beli pecel. Capek kali lah kayak gini terus. Assalamualaikum Waslo. Hah? Ngomong kok nggak ada suaranya. Serak ya. Ini Wak, saya ada bubur merah putih untuk Waslo. Loh, bikin bubur merah putih Umi. Ada acara apa nih? Itu upah-upah Fahri, Wak. Jemput semangat. Hah? Astagfirullahaladzim. Kok Fahri bisa minggat? Astagfirullahaladzim. Jemput semangat loh, Wak. Jemput semangat. Fahri sakit. Apa pula sikit? Masih banyak loh ini Umi. Orang dari tadi pagi aja belum ada yang beli pecelku kok. Ya udahlah Wak, saya pamit ya. Assalamualaikum. Hah? Wak Sakum. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sabar Umi, sabar. Jangan sampai keluar. Nanti kau di komen negatif lagi, sabar. Astagfirullahaladzim. Minta 2 lagi boleh Umi? Boleh Wak. Makasih. Alhamdulillah dapet Wak, beli. Buburnya berapa satu, Wak? Satunya 10.000 Dek. Beli 2, Wak. OMG, Omak Jang. Digilakannya buburku ah. Enak kali buburnya, Mak. Enak lah, namanya mama yang masak. Kalau Umi nggak pala ada rasanya itu. Pakai apa Mak bikinnya ini, Mak? Ini buatnya pakai pulut premium, santan berkualitas, gula merah asli, tanpa pewarna, tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet, dan aman untuk ibu hamil dan menyusui. Kayak iklan ah. Ya udah, Mama pergi dulu bagikan ini ya. Mak minta 3 lagi. Gak penuh-penuh lambungmu ya. Ya. Enak kali bubur buatan mama gua. Gak perlu main kunyah-kunyah, langsung telan aja. Tertarik dia langsung. Assalamualaikum, Dayu. Waalaikumsalam. Apa itu, Kak? Ini bubur merah putih. Oh, jualan bubur Kakak sekarang? Aku nggak belilah, Kak. Nggak suka aku bubur kayak gitu, banyak-banyak. Kayak mentahan kucing. Gila aku nengoknya. Aku nggak jualan, Pao. Ini bubur upah-upah si Fahri untuk menjemput semangatnya dari Umi. Kalau gitu aku mau lah, Kak. Tadi kau bilang kau nggak suka bubur banyak kayak gini, kayak muntahan kucing kau bilang. Kalau beli lain lah, Kak. Kalau gratis mau aku. Banyak kali cakap kau. Nya. Kak, 2 lagi boleh? Untuk lakiku sama anakku. Gak ada. Jatahnya satu rumah itu 1. Ih, pelit kali Kakak lah. Las. Ih, bisa ada 6 lagi ah. Lanjut makan lah.
tutup mata, joget Oppa Gangnam Style, joget Fadel, sama muter 10 kali. Oke. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Hey, 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 hey. Oke, habis itu joget Fadel. Hai semece, aha, bede, aha, hey, haha, bede, kere, aha, haha, aha, aha, maha, 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 check it out. Mak, oyong awak ah. Oke, habis itu muter 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wih, gempa. Kenapa nih? Ma, bahaya kali ya. Oyong. Oleng kapten, oleng. Oke, habis itu buka mata. Betul kata Mbak itu. Oka, dapat kau Stella. Umi, ini Stella udah awak tangkap. Alhamdulillah, yang betul Marta. Iya loh Umi, buka aja plastiknya kalau nggak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kau rupanya Mbah. Udah aku bilang, sekolah kau yang betul-betul, biar pintar. Aku aja buka warnet, masih percaya kau sama dukun? Naku, mau cari rumah murah. Tanya sama Betty lah. Terus tatapannya kosong. Seringkali termenung awak tengok kalau lewat tempat. Buka. Cut. Gas deh. Mana bang? Gas deh. Mana? Enak aja deh. Enak aja deh. Action. Si sekolah dapat dukun kau. Sekolah tuh. Sekolah aja betul. Aku mau nyari Betty, Bet. Nyari Betty, Bet. And action. Fari. Astagfirullah, nggak mau aja nggak sih? Ya, harus ya. Bisa nggak? Oh ya. Capeknya lah jadi aku. Rumah sebesar ini nggak ada yang mau bantu. Udah kayak babu. Punya pembantu seringkali nggak masuk. Katanya izin pesta. Ku tengok pestanya udah selesai. Itu pun nggak masuk juga dia. Kayak gitulah kalau kita kerjain orang yang kenal. Banyak kali drama. Kak, mekar kak. Oh kak, mekar kak. Mau pecah kepala aku pikirkan masalah siap pesta ini. Mampus aku. Orang mekar pula itu. Kayak mana aku membayar, duitku pun gak ada.
Mumpet aja lah aku. Mana lah orang ini? Kebiasaan kali, setiap pembayaran mekar pasti nggak ada. Ngumpet kurasa ini. Kak! Keluarlah kak! Mekar ini loh! Pening kali kepalaku. Baru ini orang pesta, banyak yang hilang piringnya, sendoknya hilang, garpunya hilang, disuruh ganti nggak mau. Aku dimarah-marahin sama bos. Kalau dipecat kayak mana aku kerja apa lagi? Gak mungkin jadi kuda kepang awak. Endang pun gak ada. Pening kali nih Kak Risma ini Ih. Ini mampus lah aku ini. Gak berani aku pulang. Dia pula di muka pintuku. Tukang mekar ini pun gak mau pigi-pigi. Aduh, tukang catering lagi. Cemana aku ini? Sana mekar, sini catering. Lari aja lah aku. Gendong ya kotornya. Dimalu karo-karo ya kok. Aduh, Koko nggak bisa lah. Koko ada kerjaan. Gitu, mentingin kerjaan daripada Eke. Kau pun makin hitam. Jangan sering main layang-layangan lah. Cemana namanya peranaan perindapan. Vanessa. Jenggotmu tuh cukur, panjang kali udah. Ini biar geli-geli loh kok. Aduh, sakit kali kakiku. Lari sana lari sini. Untung tadi gak jumpa tukang mekar sama tukang tenda itu. Aduh, gak enak kali dikejar-kejar utang kayak gini. Mau pergi kemana pun salah. Aduh, si Bencas lagi. Kayak mana aku ini? Mau kemana aku lari? Cabut aja lah. Di sini rupanya kakak ya. Dari tadi aku cari di rumah. Oh, tadi ke rumah kakak ya. Aku itu tadi apa? Kak, bayar. Ya masa di sini bayarnya, Dek? Ya di rumah lah. Kak, mana Kak? Aku udah ditagih terus sama bosku. Piringnya pecah. Banyak yang harus ganti rugi loh. Gini loh, bukan aku nggak mau bayar, tapi memang lagi belum ada duitku. Birong, jangan cerita sedih ya sama Eke. Kami mau tanggung jawab. Yang penting harus bayar. Pasti ku bayar loh, cuman kasihlah aku waktu. Ya udah gini aja Kak, nanti sore kami tunggu di rumah ya, Kakak bayar ya. Mak, betul-betul maunya kek kalian ya. Kak, aku nih kerja. Kalau kakak nggak bayar, Eke yang nombok. Gini aja lah kasih aku waktu sampai minggu depan ya. Nggak bisa kak, harusnya hari ini lah kakak bayar. Mana bisa minggu depan, kalau kakak mau besok lah bayar. Janganlah besok, kasihlah aku waktu lagi. Kalau sampai besok mau dari mana aku cari? Wah susah aja kakak, kalau nggak sanggup itu nggak usah kakak buat pesta. Iya. Entah, aku jadinya nggak enak sama bos gue gini. Kemana lah aku nyari pinjaman ini ya? Keliling lah aku dulu. Aduh, sakit kali pinggangku. Udah hamil besar gini kalau berdiri aja pun sakit. Pegel kali rasanya. Apalagi beresin rumah ini. Mae, apalagi Bet? Nggak kau tengok mama lagi sibuk. Sana kau, jangan ganggu. Udah nggak mau bantu. Awak mau beli labubu, Mak? Boleh? Labu? Untuk apa kau? Mau kau jadikan kolak? Yaudah nanti mama buatkan. Mama pun pengen juga makan kolak labu itu. Udah lama soalnya kan. Bukan labubu untuk kolak loh, Mak. Labubu kayak gini, boneka ini lagi viral loh, Mak. Beliin apa? Ya udahlah, Bet. Kau beli sana. Boneka kayak gitu aja pun mesti kali kau minta sama mama. Tapi harganya agak mahal, Mak. Nggak apa-apa. Berapa harganya? 3 juta, Mak. Boneka kecil jelek kayak gitu aja pun 3 juta harganya, Bet. Iya. Udah kayak gaji PNS ya. Kau pikir nggak mahal itu 3 juta? Oh, alah, Bet. Kok nggak pakai otak kau mikirnya?
Beliin apa, Mak? Oh. Gerot kurasa kau ya, Bet. Nggak ada. Mahal kali tuh. Kau pancing emosiku keluar ya. Hah? Belilah, Mak. Jarang-jarang awal lo minta boneka. Sekali ini aja, Mak. Beliin apa? Kalau sekali ku bilang nggak ada, Bet. Nggak ada. Apa hebatnya boneka jelek itu sampai 3 juta harganya, ha? Bisa dia bantuin aku, ngepel nyapu. Kalau bisa aku belikan. Mau aja kau dibodoh-bodohin internet. Tahu kau. Ros, pokoknya awak mau beli. Beliin apa, Mak? Pelit kali lah. Beliin loh. Mana gambar boneka jelek itu tadi, ha? Mana? Ini. Kau tengok ya. Udah sama boneka ini jeleknya kayak aku. Mau kau beli 3 juta, ha? Tahu kali kau memang Bet. Giginya boneka keluar-keluar kayak gini pun mau kau. Nyah. Ya los kok. Oh, ini bonekanya udah viral kemana-mana loh, Mak. Udah dipakai sama Lisa Blackpink juga. Dia udah punya. Oh. Lisa Utahean depan rumah ini pun punya anak babi. Mau kau juga punya? Iya, hah? Semua barang yang dipakai Lisa mau kau beli. Aneh kali aku lah. Sikit-sikit Lisa. Lisa. Ada apa, Dik? Kenapa, Bet? Ini si Betty lah. Bikin tensi kunai aja. Masa dia mau beli boneka harga 3 juta? Cobalah, Bang. Udah bonekanya jelek kayak jenglot. Ya udah, beli aja lah. Cuma 3 jutanya. Ah, kimbek lah. Kau bela pula si Betty. Sama aja kalian dua. Pokoknya nggak setuju aku. Jangan sempet kau beli sambu-sambu itu ya. Pening kepala aku Betty ya. 3 juta kecil kayak gitu kok. Bodoh kali kau memang. Pelit kali, Mama. Semua apa yang diminta Betty selalu kau turutin, Bang. Nanti jadi manja dia. Kau diam, Bet. Diam, jangan nangis. Mancing emosiku naik aja kau memang dari tadi ya, Bet ya. Ah, kau kalau mau ngasih anak tengok-tengok dulu, selusurin bonekanya. Itu boneka jahat apa enggak? Dajjal itu bonekanya, Bang. Tengok dulu kayak mana ceritanya. Jangan apa-apa langsung dibeli, diriset dulu. Ini kau beli pun tuh dia nanti duitnya ntar dibantu kemana-mana itu cobalah. Hah? Kan sayang. Kau kita Islam tapi kau kayak nggak ngerti, Bang. Ini pening kali aku lah. Kenapa sih? Hah? Pokoknya awak mau labubu. Nangis kau sana, nggak peduli aku Betty. Mau sampai kering pun air mata kau, nggak akan ku belikan babu-babumu itu. Lebih bagus duitnya ku sedekahkan, lebih bermanfaat. Allah Akbar. Apa pening aku? Apa lagi? Adik kenapa? Kok belakang ini abang tengok asik marah-marah aja? Capek aku, Bang. Kau tengoklah, rumah sebesar ini aku semua yang bersihkan. Tak kemana Risma nggak masuk-masuk, pening kepalaku. Ya udah, abis ini kita makan di luar ya. Enggak lah, kalau cuma makan aja di sini pun bisa. Ngapain di luar-luar? Kalau enggak, belanja kita yuk ke mall. Ah, ke mall lagi, makin pening kepalaku. Udah rame kali orang-orang di sana, tak apa yang ditengok. Aku pengen tenang aja, udah. Abang tahu deh, kayak mana kalau kita nginap di hotel, hitung-hitung baby moon, biar adik tenang. Tapi abang selalu sibuk, kerjaan abang kayak mana, ha? Aman itu, bisa diatur, mau ya? Yang betul. Iya. Mau. Tolonglah aku, Andai. Mengganti aku pesta semalam itu loh. Piring pecah, sendok hilang, kursi patah. Mampuslah aku, Andai. Comana ya, Chris? Kau pun minta tolong sama aku. Kau tengoklah rumahku ini, Bayo. Ah, udahlah yang sabar kau ya. Pinjamlah dulu duitmu, Andai. Berapa aja pun jadilah untuk tambah-tambah. Kalau duit tak ada, Risma. Ah, hidup aku pun udah susah, makan pas-pasan. Kau kan tahu sendiri, Jang. Suamiku tak kojak. Dari mana aku duit? Ha? Tak bisa aku membantumu. Udah kau yang ngompor-ngompori aku untuk buat pesta. Gitu aku rugi banyak. Kau membantu pun enggak. Alamak banyak. Kau salah-salahkan orang, Jang. Aku cuma menyarangi waktu itu. Kau yang memang mau pesta besar. Ah. Gosip kalian jangan ngajak aku ya. Gosip apa? Duduk kau dulu, Sri.
Kenapa sih Riz? Kok marah-marah kau sama aku? Kayak mana aku nggak marah? Gara-gara pesta semalam itu, jadi kelilit utang aku loh Sri, rugi banyak aku. Pinjamlah dulu duitmu, aku nggak berani pulang ke rumah loh. Apanya kau Riz? Oh alah, cepet bela sempak pun nggak ada lagi duitku. Kau salah orang Riz, kalau minjem duit sama aku susah kau pinjemin lagi. Oh apa yang buat tak pinjemin? Bulu ketek mau kau, biar tak pinjemin ininya. Nih. Jangan buat emosiku makin naik ya Sri, ketepang katanya. Semua masalah ini awalnya itu dari kalian. Kalian yang nyuruh aku pesta kan, buat keyboard lah, buat inilah, buat itulah. Begitu aku rugi, dikejar-kejar utang, kalian bantu pun enggak. Riz, kami ini nggak ada duit loh. Kayak mana kami mau bantu kau? Udah, kami bantu lewat doa aja ya. Udah begini aja Bayo. Aku minta maaf ya. Kalau misalnya kau kelilit utang, rugi karena pesta si Ahmad, gagal kami dua. Tapi yang betulan lah, kami dua ini tak ada duitnya, iyo. Sakit kali kepala aku loh Andai. Jangankan balik modal, duit amplop itu aja 1 juta pun nggak ada loh Andai. Mau kemana lagi aku minjam duit coba? Kemana lagi kalau bukan tempat Makbet? Pas, betul itu kata Mendai Riz. Kau pinjam aja sama Mak Betty, udah jawaban itu. Apalagi kau kan kerja sama dia, masa nggak dikasih? Is, aku udah... Gak ada lagi yang bisa bantu selain Mak Betty. Siapa lagi coba di kampung ini? Hah? Daripada kau dikejar-kejar utang, gak bisa pulang ke rumah, hidupmu gak tenang, udah kesana aja kau. Yo, udah pas apa yang dibilang sama Sri itu. Kau udah menyuci lah dulu aku ya. Sama lo Andai, aku pun mau nyuci. Memang kawan-kawan binatang orang ini. Begitu aku kesusahan, satu pun gak ada yang mau bantu. Udahlah, ke tempat Makbet aja lah aku minta tolong. Apapun yang terjadi, loslah situ. Pesta anak ini. Kok nggak diundangnya aku ya? Bang, ya Allah ya Robi. Orang udah siap mandi, ganti baju, tinggal make up. Dari tadi HP aja ditengok lah. Pening kepala aku, cepat lah. Katanya mau nginep di hotel. Bentar, sini dulu deh. Apa sih? Tengok nih. Si Risma pesta, sanggup kali nggak diundangnya kita? Bukan kita nggak diundang, aku lagi marah besar sama dia, makanya dia nggak berani. Mau undang kayak mana? Loh, kenapa? Ya gara-gara pesta inilah bang. Waktu itu si Risma ngadu sama aku, dia mau minjem duit untuk mestakan si Ahmad. Ku bilang lagi nih, Riz, kalau kau nggak sanggup untuk buat pesta si Ahmad, ngapain kau bikin besar-besaran? Udah, mending kau panggil gendurian aja di rumah, panggil anak yatim, doakan si Ahmad biar burungnya cepat baik. Gitu ku bilang sama si Risma bang. Tapi dia bilang juga nggak ada duit rumah bet. Ya udah nih, ku kasih 2 juta, udah nggak usah kau kira hutang. Yang penting ada cara si Ahmad walaupun kecil-kecilan, kan ngibur dia juga Riz. Iyalah Mak Bet, udah bang, aku kasih lah 2 juta. Rupanya bang sini kesini kena komporin lah dia sama Wandai sama Sri. Dibilangnya, Risma, masa si Ahmad nggak kau pestakan? Bikinlah acara yang besar-besaran, bikin keyboard, makan daging. Sanggup lah dia utang mekar 20 juta. Ku nampak lah, kok banyak kali orang rewangan di sini. Rupanya itu pestanya si Risma. Marah kali lah aku sama dia. Berarti semalam itu ku bilang panggil genduri di rumahnya untuk ngirim doa si Ahmad. Nggak dilakuin dia bang. Masuk kuping kanan, keluar lubang pantat. Makanya pening kepalaku. Marah kali aku sama dia bang. Ngeri memang orang kampungmu ya dek. Besar kali gengsinya. Itulah makanya bang, rata-rata gitu memang. Lebih besar pasak daripada tiang. Udah apalagi, bersiap lah mandi sana putra. Sabarlah dek, laki-laki cepat. Adik belum siap makeup, abang pasti duluan siap. Tengoklah. Awas kalau abang belum siap juga ya, ku peteng lehermu putra. Dek, Betty nggak kita ajak ke hotel? Katanya mau baby moon, kok ngajak anak? Lucu abang ini, kapan ngambilnya? Kan bisa pesan 2 kamar. Yaudah ajak juga lah coba. Percumalah punya bapak orang kaya kalau mama pelit. Masa anaknya minta labubu aja nggak dikasih. Betty kenapa?
Kok nangis, nak? Ya nangis lah. Masa Betty minta labu-bu aja nggak dikasih? Daripada Betty nangis kayak gini, mending ikut papa sama mama. Kita menginap di hotel. Betty siap-siap ya, nak? Ah, nggak mau. Betty maunya labu-bu. Jadi Betty nggak mau ikut, betul? Nggak. Ya udah, nanti belilah. Biar papa yang bayar ya. Yang betul apa? Nanti nokok. Betul. Udah jangan nangis. Pesanlah. Betty baik-baik di rumah ya. Iya, Pak. Nggak semuanya Papa Tiri itu jahat, ada juga yang baik. Pesenlah terus awak cekot, apalagi yang besar lah sama yang kecil. Yang ini juga lucu nih. Rumah Mak Betty lah aku dulu. Malu-malu lah situ. Mau kemana, Mak? Udah, Mat, kau di rumah aja. Kunci di atas pintu ya. Kalau Mak. Janganlah, Mat. Kau kebiasaan. Setiap aku mau gerak ikut. Kau di rumah aja. Iya, kalau Mak. Jangan kau bilang. Kau kan bisa dibilang ya, Mat. Kalau Gak usah. Kalau Mak. Udahlah, Mat. Kau gak bisa dibilangin loh. Sebentar aja, Beca. Yuk, Kak. Gak bisa ini dibilangin ya. Dia aku bilang balik kau. Balik. Kalau Mak. Jadi nek becek apa enggak nih, Kak? Aku mau narik lagi loh. Kalau Mak. Bentar dulu, Bang, bentar. Udah aku bilang kau pulang. Kau gak bisa dibilangin kau ya. Bilang balik. Balik. Sana kau. Kalau Mak. Kamu gak bisa kau dibilangin ya. Pulang kau, aku bilang. Pulang. Aku nengok kanan ini. Kenapa tadi anaknya, Kak? Biasalah, Bang. Setiap mamanya gerak pasti ikut. Namanya anak-anak, Kak. Dulu pun aku kayak gitu juga. Mau kemana kita ini? Turunkan aja aku di Tanah Lapang Binjai, Bang. Aku mau ke Medan naik angkot. 75 Tanah Lapang ya, Kak? Mau kau lepaskan banmu satu? Biasanya pun 25 kok. Udah 25. Bawa 3 pasang aja lah aku ya. Orang nggak lama-lama kok. Tengoklah. Orang dia siap make up, udah mau saya packing, baru dia siap mandi. Jijik kali aku nengok Putra ini memang lah. Nggak bisa nepati janji. Awak lagi yang masuk-masukin bajunya dia. Pening kali aku memang. Semua aku kerjain. Jadi laki-laki aja udah aku lah. Dan marah-marah kenapa, Dik? Galak kali kayak Endang. Dia mulutmu itu, Bang. Jangan kau samakan aku sama dia ya. Enak kali kau bilang aku kayak Endang. Beda jauh kami. Aku mulutku aja yang kayak gini. Tapi hatiku baik. Kalau dia dua-duanya. Udah mulutnya jahat, hatinya pun jahat. Makanya jangan marah-marah. Ya cemana aku nggak marah-marah, Bang. Kau itu yang nggak betul. Kau bilang nanti siap-siap. Tahunya cobalah. Aku semua yang packing. Aku semua ngangkat ke depan ini. Pening aku. Sekali-sekali nunggu cewek lah. Masa laki-laki terus? Celana aku tadi mana ya? Capek kali aku satu hari ini, Lita aku dibikinnya. Kimbek Putra itu, dia kalah-kalin awak. Ginilah, kalau janda miskin kawin sama duda kaya. Gak ada bedanya mana pembantu, mana istri. Belum siap juga Muhammad Hadi Saputra Ritonga, Udah loh, Dek. Tinggal sisiran sama pakai parfum. Lama kali gitu aja. Cepet lah, Bang. Angkat lagi kopernya yang kecil. Iya. Walah, mau numpang tidur di hotel pun ribet kali. Padahal rumah sendiri pun kayak hotelnya. Kalau berenang ada, kamar cantik. Tapi udahlah, biar gak tenang sedikit pikiranku ini. Capek, asik rumah aja yang kurusin. Udah, Bang, ayolah, angkat barang-barangnya ini ke mobil. Bentar, Dik. Kunci sama HP ketinggalan. Mana, Dik? Putra, untung kau kaya. Kalau enggak, aku tinggalkan kau. Mak Bet. Apa lagi? Jijik pula aku nengok mukamu. Kau tiba-tiba datang kau ke sini,
Aku mau minta tolong loh, Mak Bet. Is, muak pula aku nengok kau Laris, menyusahkan aku terus. Tolonglah, Mak Bet. Rugi aku waktu pesta semalam itu. Banyak kali aku nombok. Piringnya pada pecahan, sendok hilangan, kursi patah. Tolonglah, Mak Bet. Gak ada, cukup ya Risma, aku bukan badan amal. Kau pun udah aku bilangin semalam itu jangan pesta, jangan pesta. Akhirnya apa kayak gini kan? Udah tahu orang-orang kampung itu kayak gitu. Tetap kau bikin pesta. Nggak pernah kau dengerin cakapku. Entah apa isi kepala otak kau itulah. Suka kali kau minta tolong. Kurasa kau kalau nggak minta tolong nggak tenang hidupmu ya, hah? Ampun aku, Mak Bet. Tolong ngapa? Nggak tahu lagi aku minta tolong ke siapa. Dikejar-kejar orang aku loh. Itu urusan kau Risma. Makanya nggak pernah kau dengerin cakap orang. Udah mending kau pulang aja. Aku mau nginep sama Bang Putra di hotel. Mau baby moon kami, tahu kau? Kenapa lagi nih, Dek? Inilah si Risma minta tolong. Katanya pestanya rugi. Udah rugi kayak gini baru dia datang. Pak Putra, tolong aku Pak Putra. Pak Putra kan orang kaya raya, baik hati, nggak pelit. Tolong aku, Pak. Ya udah, tunggu bentar ya Risma. Mau kemana kau Bang? Ngasih si Risma, Dek. Jangan kau kasih dia, nanti ngelunja. Bang, kau mentang-mentang dibilang kayak Jeffrey Nicole, langsung kau kasih pinjaman dia ya. Bodoh kali memang Putra inilah. Orang kayak gini nggak usah dipinjemin Bang. Cair kau ya. Udah tahu cair, berhenti kau nangis. Langsung nyengir kau. Namanya udah tenang hatiku, Mak Bet. Ya itu tenang hati tuh. Jijik kali aku. Nah, Risma. Makasih banyak ya Pak Putra. Memang baik kali lah Pak Putra ini. Terima kasih orang baik. Ya, jangan disalamin Udah yuk Bang, yuk ke hotel kita. Ngapain lagi sini? Bawa yang besar lah. Ya. Hati-hati ya Pak Putra. Dadah. Senang kali hatiku Gak sia-sia aku jauh-jauh datang kemari. Putra nggak ada otak. Sanggup kali dia ngerjain aku lagi banyak masalah kayak gini Aduh, sakit kali perutku. Kupikir abang orangnya kaku kali loh. Rupanya bisa juga bercanda. Sekali-sekali kita gila kan dia, Dek. Nakku, mau cari rumah murah. Tanya sama Betty lah. Orang pesta, orang gelem. Ulang lagi ya, udah mau sampai nih 1, 2, 3. Awas. Geleng-geleng ini. Mati. Gila kali. Enggak bisa. Koro. Ayolah koro-koro. Betul itu kata Tengok. Kurang aku mama kurang. Kalau Jangan kau bilang. Kau tak bisa dibilang. Mau naik beca apa kayak mana lo? Apa ini? Jadi naik beca apa kayak mana? Aku narik resep. Yuk. And action. Kenapa nih angkot dulu? Pala kali aku.